Hello trader option, selamat datang kembali ya di channel TraderWorks ya. Kali ini kita akan belajar tentang supply demand ya, tapi kita cenderung ke live trade-nya ya, Jadi perlu diketahui bahwa trading option ini memiliki risiko yang tinggi ya, tinggi sekali risikonya. Jadi Anda harus mengatur jumlah yang Anda pertaruhkan ya, dan Anda harus menahan ketika Anda euforia, ketika terjadi profit berapa kali Anda harus stop. Anda harus punya target. Katakanlah hari ini Anda punya target $50 ya, berarti ketika sudah $50 Anda stop. Begitu juga dengan lossnya, kalau 50 lossnya juga 50 Anda harus stop juga gitu ya. Tapi selama profit loss itu Anda bisa terus melanjutkan transaksinya ya. Coba ya, sekarang kita membahas tentang namanya supply demand ya. Supply demand kita pilih euro saja ya, euro atau euro GPY ya. Supply demand. Jadi gimana cara membaca atau bertransaksi dengan menggunakan supply demand. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa supply demand itu, ini kita aktifkan dulu ya on screen-nya. Oke. Ya. Jadi supply demand itu simpel sekali, kita hanya melihat base-nya aja. Jadi hampir sama support resistance. Ini adalah area supply-nya, ini area demand-nya. Jadi semua yang di bawah ini adalah area demand, yang di atas adalah area supply gitu ya. Nah, ini supply, ini supply, ini supply, ini supply ya. Nah, perlu diketahui ketika harga membreak area atau breakout area supply, biasanya harga akan balik dulu ya ke bawah ya, balik dulu ke area demand. Dari demand baru harga akan naik lagi ke area supply dan seterusnya. Begitu juga ketika harga supply, harga demandnya di breakout, kemungkinan besar harga akan downtrend. Biasanya setelah dia breakout, dia harga balik dulu ke atas, baru dia akan downtrend kembali ya, begitu ya. Itu adalah dasar dari supply demand. Jadi saya jelaskan kembali sebelum kita live trade. Jadi kita selalu lihat ke kiri ya, look left ya. Kita harus lihat ke kiri ya. Apakah di sebelah kiri ini ada area demand yang di breakout atau tidak. Begitu juga ketika harga naik, kita lihat ke kiri juga apakah area supply-nya di breakout atau tidak ya. Tapi tetap ya, untuk trading supply dan demand kita harus tetap menggunakan dasar-dasar dari ilmu candlestick juga. Jadi nggak mesti harus ini juga ya. Nah, ini disinilah yang namanya area supply ya. Biasanya price setelah dia turun begini, dia menuju ke area dari demand menuju ke area supply gitu ya. Jadi kita akan OP, coba ya. Coba kita OP. Tunggu candlesticknya, ada pemicu candlestick kotak begitu, atau engulfing atau body lebih besar daripada jumlah total dari. Nah, kayak gini ada candlestick begini, dia sudah berada di area demand. Ketika dia close candle dan kotak ya lebih besar, nah ini baru kita ambil posisi call ya. Kita coba. Nah, yang kita pertaruhkan adalah $15 ya. Tadi kan saya setting tadi $15. Kita lihat di sini ada candle pemicu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa turun saja, nggak ada masalah ya. Di sini kalau saya perhatikan waktu kita sisa 5 detik ya, 5 detik tambah, nah ini 30. Oke, dia sudah jalan 28 detik dia sekarang ya. Jadi kita di sini harus lihat ya potensi-potensi yang akan terjadi ya. Ya, sisa 16 detik lagi, semoga bisa cuan kita ya, dan dia naik ya. Kalau dia mau turun ya turun aja dia kembali gitu. Artinya dia akan membreak lagi ini area demandnya. Nah, ini dia dari demand menuju ke area supply ini sekarang ya.
Oke, kita cuan ya. Oke ya. Nah, ini kan dia sudah membreak area ini, namanya area supply. Di sini sudah di break sama candle ini, berarti dia biasanya turun dulu ke area demand ya. Dari demand nanti kita lihat kalau ada candle pemicunya tinggi, ini sekarang sedang berada di area demand ya. Kalau di break demandnya berarti biasanya dia ini sudah di break, berarti ada potensi price akan kembali, atau dia tunggu koreksi dulu ya. Kita lihat candle pemicunya di sini. Kalau misalnya ada turun lagi, kita tunggu aja. Ini kayak gini, kita harus menunggu dulu konfirmasi dari candlestick. Nah, ini kita bisa call di sini karena dia dari demand, dia akan menuju ke supply. Kalau misalnya dia turun, berarti ada potensi turunnya makin kuat lagi ke bawah. Karena memang harga itu dibentuk ini di area flip zone ya, dan ini area demand ya menjadi supply di sini dia ya. Nah, ini di break juga ya, kemungkinan besar masih bisa turun. Nah, dia buat ekor saja langsung dia naik. Nah, ini kemungkinan besar kita bisa cuan di sini, kemungkinan besar ya. Karena dari bentuk candlesticknya kayak roket gitu ya, berarti naik ya. Coba terus kita masih ada sekitar 30 detik lagi. Nah, ini kita lihat di sini tadi riwayat transaksi kita. Nah, sudah profit tadi ya. Yang terakhir, semoga kita bisa menutupi kerugian kita yang tadi. Kalau dia seandainya turun terus ke bawah sini, berarti udah dia membuat demand baru. Demand baru berarti kita jangan lawan dengan posisi yang lain ya. Nah, kalah lagi kita ya ceritanya ini. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, begitu cara kerjanya. Ini kan downtrend ya. Kalau downtrend ya bagusnya ketika dia nyampe di area supply, kita tunggu harga nyampe di supply, baru kita ngambil put ya. Kalau ketika dia terjadi downtrend, ketika terjadi pembalikan ya udah berarti dari demand menuju ke supply. Nah, kita tunggu aja dia harganya nyentuh dulu area supply-nya, baru kita ngambil put lagi ya. Coba terus kita perhatikan di sini gerakannya. Kalau dia di break ini area ininya, baru kita ngambil posisi put ya. Tapi kalau dia turun, coba kita langsung, karena dia ini metodenya candlesticknya terus turun ya. Ini sisa 1 menit lagi masih lama ya. Kita tunggu saja. Karena memang ini agak cepat tradingnya supaya Anda paham. Jadi saya sambil menjelaskan sambil OP gitu ya. Jadi supaya paham, oh begini gitu ya. Jadi Anda tidak bisa langsung mencernanya, dan Anda bisa mempraktekannya di rumah ya. Ya. Terus kita lihat sekitar 7 detik lagi, 35 detik ya. Ini kita posisi apa tadi ini? Jual ya, di $15. Mudah-mudahan dia bisa turun ya. Nah, ini kita perhatikan di sini, dia sideways terus, naik turun. Break ya, sisa 17 detik lagi. Mudah-mudahan koreksinya nggak begitu kuat ke atas dan dia langsung turun ke bawah ya. Ini perhatikan. Tuh, 8 bisa nggak ya? Aduh. Kalah lagi deh. Kalah di sideways kita ya. It's okay, no problem. Nah, ini biasanya dia akan balik terus dia ke area supply dulu. Kalau supply di break, dia turun dulu ke area demand, dari demand dia naik lagi ke area supply. Jadi begitu ya. Ya, sabar, kita tunggu dulu. Jadi jangan terburu-buru ya, teman-teman trader. Nah, ini dia sudah menyentuh area supply-nya. Bisa aja dia lanjut langsung kuat ke atas. Itu enggak ada tipikalnya seperti itu ya. Nah, ini kita tunggu konfirmasi candle. Coba kita call aja, nggak apa-apa. Di 15 ya. Jadi Anda harus perhatikan di sini cara transaksinya ya. Jadi harus menunggu saja, jadi jangan terburu-buru untuk bertransaksi kalau misalnya itu tidak baik ya.
Kalau Anda yakin harga masih akan terus naik, Anda boleh melakukan posisi call again ya. Call again jadi $30 kita pertaruhkan ya. Nggak ada masalah, tapi jangan lebih dari ini ya. Lebih dari 2 ini, 2 kali 15 karena itu akan berbahaya bagi akun Anda. Ya. Nah, ini dari demand ini menuju ke area supply lagi ya. Semoga bisa cuan kita ini ya. Nah, ini sudah mulai naik harganya. Karena tadi ini reversalnya di sini kita lihat tadi di sini. Nah, sisa 30 detik lagi di 2 posisi open posisi kita, posisi call. Mudah-mudahan dia tidak jatuh kuat sini, aduh please. Dia sudah membreak area supply ya, berarti jadi uptrend ya, jadi uptrend. Semoga koreksinya dia di atas sini aja, bahkan dia terus naik ya, mudah-mudahan. 11 detik lagi, please, come on. 4, 3, 2, dapat nggak ya? Oke, dapat kelihatan kita. Oke, $26. Wow. Nah, dia sudah membreak, berarti dia turun dulu ke area demand ya. Demandnya di sini ya, daerah sini. Kalau dia sudah sentuh, biasanya coba kita call lagi di sini. Cenderung harga masih mau naik ini ya. Ya, jadi perlu diketahui bahwa ini adalah edukasi ya, bukan merupakan ajakan teman-teman untuk trading di option. Sehingga saya juga tidak mau, karena saya juga tidak membuka mengajak Anda untuk trading di sini. Ini adalah motivasi saya sendiri aja. Saya trading, saya paham dengan risiko dan saya mengerti dengan risiko itu sendiri ya. Dan jadi tidak ada paksaan di sini. Apapun yang terjadi saya siap menerima keuntungan dan kerugian ya. Dan itu juga terbatas. Ibaratnya kita limit, kita batasi. Jadi jangan terlalu ini kok masih ada posisi tadi, it's okay lah. Oh, 2 kali tadi ya. Nah, ini coba kita put dulu ya. Cenderungnya ini ada engulfing begini, dia sudah di area supply, dia belum membentuk area swingnya ya. Cenderung harga kemungkinan besar akan turun dulu. 8, sisa 36 detik lagi, mudah-mudahan dia turun ke area demand. Dari demand dia akan naik lagi menuju ke area supply ya. Kalau kencang gini kelihatannya bisa jadi dia naik kembali di sini. Coba ya, kita belum pernah coba ketika dia turun sini kita ngambil call lagi di sini ya. Jadi ada 2 OP di sini. Coba mana yang untung, mana yang rugi. Tadi kita ada OP di sini ya. 6 detik lagi, aduh, dapat ya, dapat. Oke, dapat kita ya. Yes, dapat lagi. Mudah-mudahan buy-nya ini atau call-nya ini kita bisa profit juga. Ini sisa 51 detik lagi. Wah, turun nih kelihatannya nih. Turun. Selama sih waktu sih. Nah, dia sudah berada di area demand sekarang. Kalau dia turun terus dia break, berarti kemungkinan besar dia akan naik dulu. Tapi apakah dia bisa menyentuh ini ya? Ini saya khawatirnya. Kalau dia tidak menyentuh ini, berarti kita loss again ya. Oke, terus di sini Trader Works yang membantu Anda untuk mengedukasi bagaimana cara bertransaksi di option yang baik dan benar dengan memperhitungkan resiko ya. Ini sudah di break area di breakout namanya area demandnya, dan saya tidak yakin dengan sisa 4 detik Anda bisa profit. Tidak mungkin ya. Mustahil sekali Anda loss ya. Tadi untung, sekarang loss. Nah, ketika kembali begini harga, ada candle pemicunya dan berada di area demand, Anda harus mengambil posisi call ya. Tapi tunggu candlesticknya close dulu, oke? Dia ada gap. Semoga bisa naik ini ya. Kalau dia buat roket gitu, kayak roket gitu, saya senang sekali tuh. Wah, kayak gini nih, ada gap lagi, ini saya senang. Biasanya dia naik. Tapi ada juga case itu dia langsung turun gitu ya, ada. Jadi kita bukan suatu kepastian, kita hanya follow the market saja ya. Kita follow marketnya mau kemana, kita ikutin saja. Dan kita jangan terlalu banyak berandai-andai, terlalu banyak berimajinasi bahwa harga akan masih terus akan naik terus gitu. Padahal harga
kita mengalami kerugian gitu ya. Nah itu yang kurang baik sebenarnya ya. Oke, kita cuan kembali. Nah dia sudah menyentuh area demand, kalau ada supply, apakah dia kembali ke demand? Kalau dia di break area supply-nya, berarti dia kemungkinan besar dia turun dulu, baru dia akan naik kembali, biasanya begitu. Kalau dia break area demand-nya, berarti dia akan turun terus ya. Jadi Anda di sini harus bersabar ya. Ini ada apalagi ada candle kuat turun ke bawah. Nah ini berarti downtrend masih terus akan berlanjut. Saya sarankan ketika turun begini, cari dia ketika dia naik lagi ke area supply, Anda mengambil posisi put ya. Coba nanti kita lihat ketika dia nyampe di area sini, coba Anda mengambil posisi put ya. Karena bisa jadi ini cuma satu candlestick aja, terus dia langsung jatuh. Kalau dia langsung jatuh, kita bisa ngambil langsung put ya. Low-nya ini di break lagi karena dia sudah berada di area demand di sini. Nah, coba kita call dulu ya. Semoga kita beruntung. Dan dari pergerakan sideways-nya kita masih bisa mengambil profitnya ya gitu ya. Nah ini sisa 47 detik lagi. Nah ini dia sudah berada di area demand sekarang, harganya ya. Coba semoga ya sisa 28 detik lagi, mudah-mudahan sideways-nya di atas harga kesepakatan kita ya. Dan kita bisa cuan ya. Kalau di bawahnya ya kita loss lagi hari ini. Iya, merah, hijau, merah. Merahnya banyak tuh. Tapi tadi kita modal di 436 tadi ya. Ini masih rugi, kita rugi sekitar $8 tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa untung ya. Oke, dapat lagi kita ya. Yes. Nah ini pemicunya candle kuat ini, kita lihat apakah di break ini areanya, kemungkinan besar price ini akan naik ya. Jadi kan ini ada candle kuat ini, kita masih ada sekitar 45 detik lagi, 3 candlestick, mudah-mudahan bisa terus naik ya harganya ya, mudah-mudahan pemicunya. Karena ini candle ini kita supply demand kita padukan dengan candlestick support resistant dan adu semuanya ya. Ini sisa 20 detik lagi. Duh, gimana nih tekan 23. Ya, sabar saja. Mudah-mudahan ya sideways-nya up ya, jangan turun. Kalau turun kita rugi lagi nih. Wah, turun dia ternyata ya. Oke. Belum beruntung, dia sekarang berada di area demand. Alah. Oke, nggak apa-apa. Jadi begitu ya. Nah ini sekarang berada di area supply, berapa kali, 2 kali, kemungkinan besar harga akan turun ya. Coba kita tadi dulu koreksi dia ke atas sini, kalau bisa, baru kita ngambil posisi put ya. Karena basic trading saya juga menggunakan supply demand. Tapi kalau di option ini kan agak beda perlakuannya dan koreksi. Kalau dia hitungan detik ya, hitungannya detik gitu. Coba kita, mudah-mudahan dia naik dulu ke atas kuat, baru kita ngambil put ya di atas. Atau kita put aja langsung deh ya. Nah, ini candlenya ada gap, ada kotak gini, ini ada gap lagi, di sini kotak lagi. Nah ini dia sudah membreak ya area di sininya, kemungkinan besar harga akan turun. Tapi kalau dia belum di break, masih bisa akan turun kembali gitu ya. Ini masih ada 30 detik lagi, 29, 57 detik, masih lama ya. Nanti kalau dia ke sini kita ngambil put lagi ya, ngambil put position ya. Sebentar. Oh ini belum di break ya. Wah. Salah gitu. Nah ini ada candle kuat begini, coba kita koreksi ke bawah dulu biar mudah-mudahan 6 detik. Kita ngambil posisi call dulu, kita lihat dulu candle berikutnya. Coba sebentar, coba kita ngambil posisi put ya, put lagi. $30 loh masuk loh ya.
Cukup, 2 posisi sudah cukup kita, jadi jangan lebih lagi dari itu. Ini sisa 2 detik. Aduh, ayo, come on. Ya, kalah lagi di sini. Sedikit lagi di sini tuh, aduh, sedikit banget. Ini mudah-mudahan jatuh ini, mudah-mudahan. Ya. Semoga jatuh ini. Coba perhatikan. Seperbesar ya, sisa 12. Berapa detik? 40 detik lagi. Di break ya? Break out. Area demandnya belum ya. Cakep nih kalau di break out, cakep banget. Nah, ini percobaan kedua. Ini ada gap lagi. 3 gap ini biasanya potensi harga kuat turun ke bawah. Bisa 20 detik lagi. Ya, bisa lah kita cuan di sini ya. Hasilnya tadi 2 kali turut-turut nih. Ya. Kuat sekali gerakannya, saudara-saudara. Aduh, please. Yes. Oke, untung kita cepat ya. Nah, ini sudah di break. Coba kita ngambil put lagi di sini. Aduh, terlalu cepat ya. Coba dilihat terus di sini. Wow, 44 detik lagi, 43. Nah, ini dia sudah menyentuh area supply ya. Kalau di break ini sudah berarti bisa dikatakan harga akan naik. Tapi kalau tidak, dia pasti menuju ke demand lagi. Ini demandnya sudah disentuh di sini, area demandnya di sini. Semoga dia turun dulu ya, Kita ngambil posisi menjual tadi ya. Kita posisi put ya. Sisa berapa detik lagi? 12 detik lagi. Dapat nggak ya? Jangan dong, please. Set turun lagi ke bawah. Wah. Error lagi dah. Oke, jangan putus asa ya. Nah, ini dia sekarang sideways ya, dari supply ke demand, dari demand ke supply ya. Nanti kita tunggu dia, mungkin dia nyentuh sini, baru dia akan drop lagi ke bawah. Ya, nyentuh area supply dari sini. Ini ya, di area sini. Kita tunggu aja. Kalau dia langsung turun di breakout ini area demand di sebelah bawah sini, biasanya price akan terus turun ke bawah. Nah, ini kuat sekali ya, engulfing. Kita sebenarnya kalah di waktu saja ya, di waktu. Sebenarnya ada potensi kita bisa meraih keuntungan dari kekalahan kita biasa dari sideways-nya aja di harga dikit tipis sekali ya dari harga kesepakatan kita ya. Nah, coba. Nah, ini kita lihat ada roket begini ya. Nah, candle roket ini saya suka sekali ya. Biasanya setelah gini ada gap, nah naik terus dia. Nah, coba di break. Oke, di break ya. Di break dia turun dulu. Baru kita ngambil call. Ini posisinya sudah reversal kemungkinan besar. Coba kita ngambil call dulu di sini. Ya, ngambil call dulu. Nanti di bawah kita call lagi sekali lagi ya. Kalau dia nyampe, tapi kalau enggak udah kita diamin aja sampai ini. Itulah namanya kita menahan kemungkinan potensi kerugian yang lebih besar ya ketika kita bertransaksi di IK option. Ini tutup aja. Sisa 13 detik lagi. Call lagi dari bawah sini. Kalau dia turun memang turun. Coba. Aduh, telat ya. Telat. 13.1. Oke, dapat lagi kita ya. Ini harga kemungkinan besar akan terus naik ini. Karena dia sudah membreak namanya area supply-nya. Di sini area supply. Dan price akan terus naik ke area supply berikutnya gitu ya. Ini demand sudah terbentuk di sini. Sisa 39 detik lagi, tuh kuat sekali gerakannya ya. Ya, mudah-mudahan bisa cuan kita di sini. Tapi kalau dia turun keras kuat gini ya, hancurlah kita kan. 28 detik. Kalau dia masih naik satu candlestick lagi sudah fix kita cuan ya. Tuh. Ini kalah. Ini 23. Ya, 14 detik, 13 detik bisa lah kita menang sih. Nah.
dapatlah kita di sini. Coba kita ngambil posisi put ya, kita sini coba tes put. Oke, dapat ya 13,5. Oke, kita put di area supply di sini. Kalau dia masih break di atas ini berarti kita kalah. Oh, kalah ya. Dia balik dulu ke bawah, sorry. Sekitar 46 detik lagi, mudah-mudahan dia turun dulu ke bawah sini ya. Dia ke area demand di sini, area demandnya di sini, demandnya di area sini. Tapi kalau dia masih naik ya sudah, memble kita ya. Oke, 30 detik lagi, 2 candlestick, apakah bisa kita survive? Nah, 2 kali turun kita profit ya, cuan ya. Wah, nggak bener ini. Kalau lagi naik terus dia ya. Nah, di sininya kemungkinan besar dia balik. Si baru aja, nggak apa-apa. Nah, ini dia baru dia akan kembali ini harga. Coba kita put ya, atau bisa naik lagi dia. Dulu. Oke, ya kita jual dulu ya. Put. Targetnya di sini, nanti kita ngambil posisi call ya. Kalau di sini dia, kita ambil posisi call lagi supaya kita bisa profit naik turun ya. Nah, kalau di break ini sudah kemungkinan besar harga naik terus ini. Kalau di break ini area supply-nya di sini. Nah, di break ya. Oh, belum sedikit lagi di break. Oh, di break sudah. Masih ada 20 detik, mudah-mudahan 2 candle terakhir dia akan turun, mudah-mudahan. Aduh, kalah lagi nih ya. Gimana ini? Live trade-nya begini aja. Ya, sisa 6 detik. Wah, mustahil ini. Kita menang. Kalah lagi. It's okay, tidak apa-apa. Tuh, lihat tuh. Dapat toh sisa kalah 2 detik saja kita. Tapi nggak apa-apa lah. Anda belum beruntung. Nah, ini ada bisa potensi masih akan naik lagi kemungkinan besar ya. Coba kita jangan di Euro GPY lagi, coba kita beralih ke New Zealand ya, New Zealand dollar US dollar ya. Oke, ini 15 detiknya sekarang berada di area supply, apakah dia akan turun? Nanti kita tinggal tunggu sini baru kita jual kembali ya. Kalau misalnya dia break di sini berarti kita kalah. Nah, coba kita put ya, karena kemungkinan besar ini ada reversal pembalikan harga. Ini ada candle kuat gini ya, candle kuat gini, dia sudah menyentuh area supply, berpotensi price masih terus akan drop ke bawah. Tapi kalau dia naik, biasanya kita kalah di sideways-nya aja. Ya, bisa 20 detik lagi. Kalau dia di break ini bagus banget ya, bagus banget. Kita bisa cuan kembali di sini, kita menutup kerugian kita yang tadi. Tapi kalau dia naik di atasnya gitu, berarti kita tidak beruntung ya. 6 detik lagi, 4 detik. Up. Ya. Oh, sorry. 28 detik lagi. Aduh, saya pikir tadi sudah confirm. Tapi kalau dia turun terus ini saya langsung ngambil posisi put lagi ya. Dan saya punya keyakinan harga masih terus akan turun ke bawah. Ketika dia break ini ya, area demand ini di break sama dia, itu sudah confirm price kemungkinan besar akan terus turun ke bawah. 6 detik lagi, ayo turun lagi dong dikit lagi, turun 3, 2, 1. Ping, oke. Coba kita ambil lagi posisi. Nah, tunggu pemicu dulu ya, pemicunya ini area supply-nya. Oke, coba kita ini downtrend ini. Kita put lagi ya. Mudah-mudahan dia turun dulu. Di sisa 32 detik lagi ya. 28. Mudah-mudahan kita menang di ini ya, di sideways-nya, harga sideways. Yaitu teman-teman semua, jadi untuk bertransaksi di option kita memang harus mengukur
faktor kerugian dulu ya, jangan kita mikirin untung dulu, resikonya dulu kita pikirkan ya. Jadi jangan serta merta Anda transaksi itu seneng langsung berpikiran terhadap tipis banget, aduh sisa 1 detik aja kalah lagi kita ya. It's okay, ini masih downtrend menurut saya ya, masih downtrend. Coba kita put lagi sekali lagi 10.40 ya. Ini kalau dia naik lagi saya put lagi ini ya. Jadi maksimal cuma 2 OP saja ya, open position maksimal 2 aja, jangan lebih dari itu karena itu akan merangsang emosi Anda dan Anda memasang biasanya lebih besar lagi ya, dan itu akan merugikan Anda sendiri. Ya. Oke, terus bisa 14 detik lagi. Ya, turun terus. Yes. Oke ya, dapat kita kemungkinan besar sini ya. 2, 1, cuan. Oke, thank you ya. Nah, biasanya kalau turun gini-gini biasanya ada potensi masih ada akan terjadi penurunan ya. Penurunan kembali. Tuh, lihat. Ya, kalau kita OP tadi sudah dapat tadi. Coba kita naik dia, kita put dulu ya. Mudah-mudahan dia lanjut terus ke bawah. Ya, coba. Aduh, bisa naik turun. Aduh, 23 detik lagi, 20 detik lagi. Yo, come on. Itulah serunya di option tuh begitu ya. Singkat tradingnya, kita hanya nggak mungkin dapat ini, kalah lagi. Mustahil. Wih, sorry. Yes. Bawa turun lagi. Yes, dapat. What the oh, come on, man. Pas tadi gapnya mungkin kecepatan ini ya, internetnya ya. Kita kalah ya di sini ya. It's okay lah. Ini masih downtrend ini. Dia naik ke area supply lagi. Coba kita ngambil posisi put lagi ya. Kita ambil di sini aja nggak apa-apa. Oke, last one ya. Kita trading ini last one. Tadi modalnya 36, kita berarti ada kerugian di sini. Ya, karena memang saya trading biasanya karena ini saya buat video untuk edukasi, jadi saya OP-nya cepat ya. Biasanya saya tunggu momen aja. Ya, tunggu momen baru saya masuk gitu. Tapi kalau kita tunggu momen terlalu lama juga Anda menonton video, Anda pasti bosan, jenuh ya. Banyak kegiatan lain yang harus Anda kerjakan, dan ini kan Anda hanya melihat cara OP-nya saja kan, mana yang terbaik di sini silakan disaring ya. Jadi jangan terlalu Anda paksakan juga ya. Ya, kalau dipaksakan juga tidak baik. Kita put lagi karena downtrend ya. Coba dia sideways di 1, 2, 3 candlestick dia sideways terus ya. Tidak ada gerakan. Tadi seharusnya di area supply di sini baru kita ngambil posisi put ya. Tapi bisa juga dia langsung jatuh kan. Itu terserahnya market maker aja gimana ya mengaturnya. Nah, ini masih ada 30 detik lagi menuju ke area ini. Apakah dia kembali ke area? Yes, langsung dia strike ya, langsung ya strike. Nah, ada gap, ada kotak ini gap, kemungkinan besar price akan terus turun ya, kemungkinan besar. Biasanya begitu. Agak susah dia naik ya kalau ada tuh kotak gini, ada gap. Biasanya Anda boleh stop itu, dapat lagi gua ya. Oke lah, mungkin sekian dulu aja ya live trade. Tadi modalnya berapa tadi? 13 ya, 15, kita ada profit $30 hari ini. Oke, gitu dulu aja teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ilmunya ini dan Anda bisa praktekkan di rumah. Jangan ingat, Anda harus mengatur jumlahnya ini jangan terlalu besar ya. Dan Anda harus bersabar ketika masuk market. Jadi jangan terburu-buru ya ketika melakukan posisi. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalam.